Ada istilah ada cobaan jangan dicobain. Ini malah ketika ada cobaan dicobain Iya. sama Kang ya kan? Kalau misalkan istilahnya itu ada kupu-kupu gitu kan. Iya, kita kura-kura ya. Ya kita kura-kura Nah, gitu kan. kuliah Ada yang rapat. kunang, ada yang kunang-kunang juga. Kata-kata hari ini Pres Jalal. Kalau orang masuk orang dapat apa? Tapi jadi kalau orang masuk orang bisa ngasih apa? Halo semuanya, bareng lagi sama kita di Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Apa kabar semuanya teman-teman yang ada di rumah? Nah, hari ini Ruang Tumbuh kembali bersama saya host kalian semua Vira Salvati, dan kali ini saya nggak sendiri ya, nggak akan yapping sendiri. Di sini kita udah kedatangan sobat kita yang sangat luar biasa. Di sini ada Kang Jalal. Halo Kang Jalal. Halo. Wuih, nah ini dia nih. Nah siapa nih Kang Jalal ini? Buat teman-teman yang nggak tahu, Kang Jalal ini adalah Presma dari Universitas Mutakin. Mutakin. Berarti STI. STI ya, Ya. STI. Udah jadi universitas atau belum sih? Belum gabung. Belum gabung, tapi udah masuk kategori FAI ya, Ya. Fakultas udah Agama mau. Islam. Alhamdulillah. Nah, Kang Jalal hari ini sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih udah bisa mampir. Nah, di Siap. sini kita juga pengen sedikit bincang-bincang lah ya. Boleh, Ngomongin masalah kepemudaan nih hari ini, apalagi organisasi lah ya. Nah, Kang Jalal. Cocok, saya soalnya masih muda. Ya, Akang ya, kita panggilnya Aman. Akang. Ya. Background Sunda tapi. Sunda. Sunda, Akang berarti ya. Nah. Aduh, dipanggilnya Akang. Oke. Kang, ada istilah ada cobaan jangan dicobain. Ini malah ketika ada cobaan dicobain Iya. sama Kang ya kan? Nggak ada masalah, masalahnya malah Nah. dicari dengan menjadi presiden mahasiswa nih. Bisa dijelasin Oke. nggak, Kang? Ini kenapa kok yang biasa kan hidup kita nyantai-nyantai aja lah ya, slow gitu. Kebanyakan anak-anak tuh atau mahasiswa tuh ya udah pengen pokoknya kuliah, belajar, pulang. Udah gitu. Tapi Akang lebih memilih untuk mendapatkan sesuatu yang tanggung jawab yang kadang juga bikin pusing sendiri. Kenapa tuh kira-kira? Betul. Oke, jadi dari saya sendiri gitu kan, karena memang sudah beberapa kali mengikuti organisasi juga di intra maupun ekstra, dan kalau misalkan nggak ikut lagi tuh kayak ada yang kurang gitu Kang Ada Firas. yang kurang ya? Ada Nggak yang bisa. kurang gitu. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya? Pulang kuliah langsung pulang tuh nggak bisa? Nggak bisa kayaknya. Minimal harus ada ngopi-ngopi ya? Ya, seminimalnya ngopi. Seminimalnya Seminimalnya ngopi. ngopi gitu kan. Jadi emang udah biasa kayak gitu, kayak kalau misalkan kuliah gitu kan harus ada agenda lain gitu kan untuk mengisi ya, untuk kalau misalkan mengemban amanah yaitu hal lain lah gitu kan, kita bisa usahakan kembali. Cuman karena memang berawal dari kayak saya nggak mau kuliah doang gitu kan, karena melihat kalau misalkan saya bisa bicara, saya bisa banyak lah hal yang kemudian nggak betul-betul saya dapatkan di ruang-ruang kelas kampus gitu kan secara ininya. Nah akhirnya saya mencoba untuk kemudian memberikan hal dan keinginan hati saya gitu kan, untuk Berarti ini panggilan hati ya? panggilan hati gitu Panggilan kan, hati. untuk terus melanjutkan gitu kan, dari awalnya di Ketum Hima juga kan. Oh, hanya Ketum Hima? Iya, kebetulan. Waduh. Sebelumnya Ketum Hima juga gitu Sebelumnya kan, Ketum dari Hima PAI. ya? Iya, jadi ingin melanjutkan kembali gitu kan, karena mencoba sesuatu hal tadi, kalau sebenarnya kata Kang Firas itu ada cobaan kita cobain. Ada cobaan kita Ada cobain. tantangan kita tantangin. Iya itu Gitu. dia, benar. Nah Kang, ini nih ya, kan ini yang jadi masalah Gen Z sebenarnya saat ini kan ya, dimana ya kita nggak akan melakukan satu hal kalau nggak ada benefitnya dong. Betul. Ya kan, kayak oke deh gue kerjain tapi gue dapat apa nih gitu kan. Ini kan berarti pandangan sudut pandang pragmatis nih ya. Oke. Nah sedangkan kan organisasi ini kan bisa dibilang harus ada totalitas lah ya dalam melakukan segala sesuatunya gitu. Nah buat Kang Jalal sendiri nih, gimana caranya kita mengovercome hal itu dari yang awalnya mental kalau orang masuk orang dapat apa, tapi jadi kalau orang masuk orang bisa ngasih apa? Oke. Jadi kalau misalkan dari kawan-kawan yang kemudian masuk organisasi terus beranggapan saya bakal dapat apa sih gitu kan, masih ada yang kayak gitu. Nah gitu iya, kan. banyak yang kayak Banyak gitu. ya. Iya. Bukan masih ada, banyak. Bukan masih gitu. ada, banyak. Gitu kan. Nah terus untuk menjadikan bahwasanya saya bisa memberikan apa gitu kan. Nah ini seharusnya berangkat dari tujuan daripada teman-teman untuk masuk organisasinya sebetulnya gitu kan. Kalau misalkan dari awalnya udah pengen apa,
saya rasa perlu, teman-teman ketahui bahwasanya di organisasi itu kalau misalkan di Intra ya, itu non Iya. profit kan gitu kan. Iya, non profit. Maksudnya kita nggak akan dapat imbalan apa-apa gitu kan, Mhm mhm. secara uangnya gitu. Mhm Tapi mhm. kalau misalkan secara pengalaman, terus secara, ya teman-teman bisa mengelola organisasi nantinya, terus mempunyai pengalaman-pengalaman baru, apalagi dalam mengelola sebuah, event-event Mhm. dan juga komunikasi antar anggota dan lain sebagainya itu nggak akan teman-teman dapatkan gitu kan di ruang-ruang kelas. Apalagi kalau Mhm. misalkan di, ranah yang lebih tinggi, bisa jadi, kita komunikasi dengan banyak orang, relasinya banyak lah istilahnya Oh, gitu kan. oke. Berarti emang ini buat jejaring ya? Buat jejaring gitu kan. Itu Jadi luar kalau biasa misalkan banget. secara pragmatisnya ya emang nggak ada gitu kan Mhm mhm. untuk di lintas kayak. Tapi kalau boleh tahu nih, ini Hmm, kalau boleh tahu nih, kan, biasanya nih yang kita pengen dari organisasi itu adalah produktivitasnya, oke. ya kan? Nah, Akang sendiri merasakan nggak sih kalau masuk di organisasi itu jadi lebih produktif dibandingkan nggak ikut? Tadi kan bilang panggilan alam nih, Mmm, kalau nggak ikut organisasi ada yang kurang. mhm mhm. Nah, sisi produktifnya itu dari mana, Kang, kalau boleh tahu? Oke, kalau misalkan, eee, nggak semua tapi ada beberapa gitu kalau misalkan kuliah, ada yang pulang, ada yang nongkrong terus pulang, gitu kan. Mhm. Kalau misalkan istilahnya gitu ada kupu-kupu gitu kan. Iya, kita Ada kura-kura ya? ya kita kura-kura gitu kan. Kuliah rapat. Ada yang kunang-kunang juga. Oh, kunang? Oh, Kuliah kunang nangkring. iya, apalagi ada ininya ya, Iya, ada tempat nongkrongnya di ada kampus tempat kan ya? nongkrong, ya, Iya. gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan sisi produktifnya, di organisasi itu ketika memang udah beres kuliah, kita bisa membagi waktunya. Jadi, kalau misalkan udah beres kuliah, nggak langsung tidur ataupun nangkring, tapi ada yang harus dikerjain lagi, gitu Iya kan. betul. Rapat untuk nyiapin event selanjutnya, Mhm gitu kan. mhm mhm. Apalagi ditambah nih plus-plus dengan tugas-tugas yang semakin akhir nih, kayak Aduh, yang iya suka bentrok itu betul, sih di suka situ, gitu kan. bentroknya di situ kan, "Aduh Tum nggak bisa dateng, kenapa? Ini disuruh bikin video." Itu biasa kalau misalkan anak BEM-nya anak KPI itu ribut. Biasa kan ada gitu, "Aduh ada tugas ini, tugas Heeh, itu," ya kan. heeh. Oh ya kalau boleh tahu nih Kang, Akang nih jurusannya apa kalau di kampus? Saya dari Pendidikan Agama Islam, PAI, Berarti dulu ketua himanya himpunan mahasiswa Hima PSPAI, Hima PS PAI. iya, Oh, luar biasa. Jadi gimana, Kang, setelah masuk naik nih, mmm, kan OTW nih ya, OTW berlayar nih di BEM sekarang kan. oke. Kira-kira menurut Akang ombaknya tuh kayak gimana? Udah tes ombak dari awal nih kan di himpunan Oke nih. oke Menurut Akang di perkiraan bakal kayak gimana nih ombak nih? oke. Kalau semisalkan, dilihat dari organisasi sebelumnya gitu kan di Hima, itu kan cuman satu prodi ya, Mhm. dari prodi PAI doang. Tapi kalau misalkan di BEM ya disclaimer aja saya belum dilantik teman-teman, Iya, belum disclaimer. ada pelantikan Yang gitu. penting udah dipilih, udah Ya. gitu aja. Yang ini yang baru gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti di BEM, saya melihat bakal lebih banyak sih lihat Mhm. dinamikanya gitu kan. Karena di satu prodi aja yang di PAI itu banyak sekali problematikanya Iya. ataupun ya dinamika organisasi lah disebutnya gitu kan. Iya, benar Apalagi benar. sekarang di ranah, BEM yang semua prodi itu ada gitu kan. Iya, Nah, dipangku semua ya? dipangku semua gitu Mhm. kan. Dan niatan kami pun di BEM eksekutif nantinya itu semua prodi harus ada Oh, untuk harus ada? ya harus ada untuk mewakili tiap-tiap jurusannya gitu. Biar gak ada yang pundung ya? Bisa, Bisa aja, ya. bisa. Cuman, Heeh? aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan jurusan itulah yang kemudian bisa mewakili BEM, gitu Oh, kan. iya, Jadi betul BEM itu betul. kan semua jurusan harus dirangkul gitu Mhm kan, mhm. mewakili itu. Jadi ya niatan kami seperti itu sih. Jadi tiap-tiap jurusan Oke, harus ada. luar biasa. Nah, teman-teman yang pengen ikutan buat produktif juga nih ya, yang emang kalau di rumahnya tuh biasa kalau diem ya, tadi beres Mmm, kuliah tuh diem gak ada produktivitas ya, ikut ke Ormawa. Tapi kalau gak ikut ke Ormawa, teman-teman pengen jadi produktivitas, pengen ikutan bikin podcast kayak gini juga, bisa langsung klik di link yang di bawah ini ya, link yang ada di deskripsi, nanti langsung bakal dihubungi sama kita. Nanti teman-teman juga bisa boleh ikut gabung, kalau pengen request misalkan siapa yang mau kita ajak ngobrol, langsung aja komentar di bawah, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and sub, recap ya. heeh. Dan juga jangan lupa bunyiin lonceng itu Lonceng. loncengnya juga. Dan acara ini kita disponsori oleh Villa Cemara Biru, Teknokreasi Media, dan juga FA Pixel. Terima kasih untuk tadi ya sponsor kita semuanya. Dan juga itu jangan Jalal ya, Kang Jalal ya. Tadi kita kalau ngomongin produktivitas tuh kan ke sana Mhm, ya arahnya ya. Oh harus profit, profit, profit gitu. Cuman aku pengen tahu nih, ini BEM kan dalam tanda kutip sukarela ya. mmm, Nah,
apa sih yang melandasi hal itu tuh kayak, "Oh ya udahlah gak apa-apa yang penting gue sukarela aja." Oke, kalau misalkan dari saya sendiri gitu kan, Mhm, untuk kemudian kenapa sih di BEM gitu kan, kalau misalkan secara keuntungan pribadi, iya. secara uang itu nggak ada. Cuman kalau misalkan secara anggaran kan pasti disiapin sama kampus gitu kan. Iya pasti kan, Iya, iya. walaupun kalau misalkan nggak cukup tetap kita juga yang nyari. Iya kan, iya tetap kita juga yang Kita nyari, juga yang benar nyari kalau benar. misalkan nggak cukup gitu kan. Nah jadi kalau misalkan itu sih, udah berangkat ya tadi, berangkat dari keinginan sendiri gitu kan buat, Mhm, eee, ngelihat, kayaknya Ormawa SDA itu harus kayak gini gitu kan, mhm. kayak gitu juga. Sehingga ya ingin membawa suatu hal lah gitu kan bahwasanya, eee, kemudian membuktikan saya juga bisa gitu kan. Terus melihat dari, teman-teman kampus juga gitu kan, alhamdulillah banyak juga yang kemudian mendukung gitu kan, "Ayo kita sama-sama," gitu kan, buat Iya. bawa, BEM STI ini lebih jauh lagi Wah kayak gitu. luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah ini udah. Udah. Nah, aku pengen satu lagi nih. Ini kan tadi ya seperti yang udah Mhm, aku bilang nih, udah saya bilang kan kayak orang anak sekarang tuh kan kita ya khususnya mhm, Gen Gen Z, Zilenial ya kan. betul, Gen Z ini kan lebih pengen kayak kita dapat apa dibandingkan mhm, kita bisa ngasih apa. mhm, Nah, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih atau yang lagi nonton ya kan dimanapun teman-teman berada buat ngasih semangat bahwa nggak semuanya itu harus kita dapat tapi tentang apa yang kita bisa kasih. oke. Jadi kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini, Pres Jalal. Oke, jadi, buat teman-teman yang, masih mengharapkan sesuatu hal gitu kan, bahwasanya saya nanti akan mendapatkan apa, percayalah, bahwasanya, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu, maka akan ada timbal balik yang lebih besar. Jadi, kawan-kawan jangan putus asa terhadap, "Saya udah bekerja paling keras nih, tapi belum ada timbal balik ke saya," gitu kan. Mmm, Tunggu aja waktunya, karena, itu akan menjadi pantulan terhadap kita sendiri bahwa suatu hal yang kita udah usahakan secara baik, maka akan kembali juga secara baik, Kang Firas. Masya Allah. Ngeri ini ya, pantes aja kepilih ya. Retorikanya luar biasa sekali. Ini kayaknya panutannya Jalaluddin Rumi ini. Buset, bisa bisa. Bisa masuk ya? Masuk ya? Masuk. Masuk, sesuatu yang hilang darimu akan kembali dengan bentuk yang lainnya. Betul. Waduh, luar biasa Puitis banget. banget itu Jalaluddin Puitis Rumi. sekali. Oke, Pres Jalal, terima kasih banget atas Oke, siap. waktunya, udah ngasih kita motivasi dan juga emang nggak ya, ada suatu nilai yang kayaknya kita juga sering banget lewatin kali ya. Betul. Dan tadi berangkat dari kayak emang nggak bisa kalau kita diem gitu ya, Iya. emang harus kemana-mana Iya. kali ya. Harus jalan-jalan terus, pokoknya beres kuliah tuh nggak bisa langsung pulang, nongkrong gitu kan, ngobrol-ngobrol dan sebagainya macamnya. Nah, buat teman-teman sekali lagi aku ingetin ya, buat teman-teman juga yang pengen ikutan bisa bikin produktif, kemudian juga pengen mencoba kayak kita ya, bikin podcast, dan juga untuk semua ya yang di rumah yang pengen juga nih, ini meja kita masih kosong nih. Bisa kali ya. Bisa Kita bisa. juga open sponsorship. Gimana cara ngubunginnya? Hubungin aja kita di link kita di bawah ya di deskripsi. Langsung saja hubungi kita di sana. Dan juga jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe dan juga share-nya, bunyiin juga loncengnya biar gak ketinggalan video kita setiap minggunya. Dan jangan lupa follow IG kita dan juga IG Kang Jamal ada ya? Ada. Ada. Nah, nanti Ditempel. editor di sini. Seperti biasa kita suka ngeherian editor. Oke, Kang Oke, Jalan siap. terima kasih Terima banyak kasih juga Kang buat teman-teman Firas. semuanya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Saya Fira Salvati dari Ruang Tumbuh. Bye bye.